Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Pemirsa KPRUMI Jakarta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ngaji tentang keutamaan cahaya Ramadan bagi pelaku-pelaku puasa Ramadan. Dalam suatu khobar, hadis yang disampaikan oleh para sahabat, yaji'u yaumal qiyamah, kelak datang di hari kiamat, Ramadan itu tampil dengan bisuratin hasanatin, dengan penampilan manusia yang sangat indah. Datang di saat manusia pisohrotin dalam padang mahsyar yang sangat membingungkan. Jadi orang-orang itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak ada muka yang gembira, kecuali orang-orang yang tertentu. Secara umum manusia itu mukanya adalah penuh dengan kepanikan. Berita itu ditulis dalam Al-Quran. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idin khasyi'ah. Muka-muka orang yang ada di mahsyar semua menampakkan kesedihan, kegelisahan, dan lain sebagainya. Pada saat keadaan begitu, datanglah nur Ramadan, cahaya Ramadan, kemudian hinggap di mahsyar itu. Begitu turun di mahsyar, cahaya itu menjelma menjadi sosok yang paling indah. Dengan penampilan yang tenang, kemudian bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud dengan setulus-tulusnya. Allah tahu bahwa yang datang itu adalah Nur Muhammad. Nur yang dulu diberikan hadiah kepada Nabi Muhammad dan umatnya yang mau melakukan ibadah Ramadan. Kemudian kata Allah, ya Ramadan, ma turid. Wahai Ramadan, kamu datang dalam suasana begini, apa maksudnya? Ramadan kemudian duduk dan Ramadan menjawab, ya Allah, izinkanlah aku akan menjumpai, akan memeluk, akan mengusap orang-orang yang ketika di dunia menjalankan hak-hakku berpuasa di bulan Ramadan. Jadi penampilan ke sana itu tidak untuk semua orang yang dalam kepanikan, tapi melihat, ingin menyapa, mengucapkan selamat, bahwa Anda telah memberikan hak kepadaku, Anda telah melakukan puasa bulan Ramadan. Kata Allah, silakan. Nabi Muhammad SAW ketika itu mendengar ada makhluknya yang ingin membantu orang-orang yang berpuasa Ramadan. Juga Nabi Muhammad teringat pada suasana ketika di dunia, Nabi pun mengajarkan kepada kita untuk menyambut Ramadan. Marhaban ya sahro Ramadan. Kegembiraan itulah terdengar kepada orang-orang yang ketika berpuasa di bulan Ramadan di dunia, padahal masih banyak dosa-dosa yang dibawa, yang belum sempat ditaubatin sebelum meninggal dunia. Kata Ramadan, istadzin ya Allah, berilah aku izin kepada engkau ya Allah, aku akan memberikan syafaat kepada ahlul kabair yang berpuasa di bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi target pertama Nur Ramadan ini akan memberi syafaat kepada pelaku-pelaku ahlul kabair yang bertaubat di bulan Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Ahlul kabair. Nah, ahlul kabair itu kalau dalam konteks lain disebutkan sab'un mubiqat. Ada 7
dosa yang membuat akibat disiksanya itu berat. Sab'un mubiqat. Menurut Ibnu Baz, sab'un mubiqat itu ada 7 perilaku orang-orang yang memulakan 7 perbuatan dosa itu. Yang pertama, asyirku billah. Orang musyrik kepada Allah. Dia punya Tuhan Allah, tapi punya Tuhan juga selain Allah. Nah, itu disebut al-kabair. Jadi kita hati-hati. Kalau kita ya sudah la ilaha illallah, ya sudah, jangan mencari Tuhan lain. Kita harus tetap konsisten la ilaha illallah. Jangan punya Tuhan yang lain. Kedua, menurut Ibnu Baz, bahwa yang disebut pelaku-pelaku ahlul kabair atau disebut pelaku yang menyebabkan sab'un mubiqat, yaitu yang kedua as-sihru. Sihir perbuatan-perbuatan yang di luar kemampuan manusia, tapi membuat orang lain celaka, membuat orang lain sengsara, membuat orang lain rugi, membuat orang lain menderita, membuat orang lain putus asa. Itu disebut juga adalah pelaku kabair. Tapi kalau dia bertobat ketika bulan Ramadan, dia target pertama yang akan diberi syafaat oleh nur Ramadan, cahaya bulan Ramadan. Yang ketiga yang kategori Ramadan adalah membunuh tanpa hak, membunuh jiwa tanpa hak. Karena jiwa-jiwa yang boleh dibunuh dengan hak, artinya hakim itu menjatuhkan pembunuhan itu tidak salah apabila ada hak. Seperti orang yang berzina muhson itu diranjam, itu nggak apa-apa. Nah, karena ada hak-haknya. Ini mah orang membunuh tanpa hak, tanpa alasan, itu termasuk pelaku kabair, pelaku dosa-dosa besar. Nah, Ramadan itu sangat konsen kepada pelaku-pelaku dosa besar. Apabila menjelang Ramadan dia bertaubat, kemudian dia melakukan ibadah, melakukan puasa, melakukan sholat di bulan Ramadan, sedangkan masih banyak dosa-dosa yang belum ditobatin meninggal dunia, maka itu target dari nur Ramadan untuk memberikan syafaat. Tidak tanggung-tanggung, setelah dielus orang-orang yang berbuat dosa itu, diberikan ucapan selamat, Anda telah menjalankan hakku, sekarang aku jamin engkau selamat dari neraka, dan diberikan kesempatan untuk memberi syafaat satu orang pelaku kabair untuk memberi syafaat 1000 orang yang sudah terdaftar untuk masuk surga, untuk masuk neraka. Masya Allah. Ini yang disebut dengan fadilah Ramadan. Fadilah Ramadan. Nah, terus kita harus berpikirnya begini. Bukan berarti harus sombong. Alhamdulillahirabbil alamin, baiknya Ramadan. Kepada pelaku-pelaku kabair saja begitu, apalagi kepada orang yang tidak berlaku kabair. Nah, jadi harus husnudzonnya begitu. Karena puasa itu pada hakikatnya adalah semua bisa berpuasa. Cuman kualitas-kualitas ya itu di luar kemampuan manusia. Ada yang disebut kualitas kelas umum, kualitas kelas khos, kualitas kelas hasil khas. Itu tergantung bagaimana kejiwaan, keilmuan, dan mentalitas manusia. Tapi yang penting, puasa itu sebagai sarana untuk kita bertaubat, untuk sarana kita untuk memperbaiki diri, dan setelah puasa, setelah kita berpuasa di bulan Ramadan, diharapkan kita kesananya menjadi orang yang syifa, yang sembuh, yang memberikan pertolongan baik kepada diri sendiri ataupun kepada lingkungan. Itu adalah di antara fadilah Ramadan, bahwa Ramadan akan mencari target syafaat kepada pelaku-pelaku dosa besar yang sempat berpuasa dan bertobat di bulan Ramadan. Semoga Ramadan ini memberikan arti yang begitu mendalam bagi kehidupan dunia, sehingga Ramadan menjadi awaluhu rahmah, wa awsatuhul maghfirah, wa akhiruhu itkum minan nar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.